Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Sunyi, tempat bisikan suara tak kasat mata dan cerita yang bisa jadi nyata. Terima kasih untuk para penjaga sunyi yang setia hadir, meski tahu kisah ini menyimpan rahasia yang tak seharusnya terbuka. Tanpamu, Ruang Sunyi hanya ruang kosong tanpa arti. Tinggalkan jejakmu di komentar, tekan like jika merasa diawasi, dan jangan lupa subscribe serta bagikan cerita ini ke sahabat. Semakin banyak yang mendengar, semakin nyata kisah ini hidup. Kisah hari ini berjudul Pesugihan Pasar Semarang, Dagangan Laris Tapi Jiwa Melayang. Tonton sampai akhir, karena rahasia sejati sering muncul di ujung cerita, dan yang menunggumu bukan jawaban, tapi bayangan. Semarang, Jawa Tengah, tahun 1993. Waktu menunjukkan pukul 3.14 pagi. Kota masih tertidur. Tapi ada satu sudut di pinggiran kota yang sudah mulai bernapas, pelan-pelan. Dari balik tenda-tenda biru yang robek, dari derit gerobak kayu dan asap kemanyan yang melayang pelan ke langit gelap. Pasar itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya pura-pura diam. Langkah kaki pertama biasanya terdengar saat embun masih menetes dari ujung terpal. Bukan suara manusia, tapi lebih menyerupai gesekan kain dengan tanah basah, seperti sesuatu yang berjalan tanpa niat membeli, hanya menyapu lantai dengan rasa lapar yang tak punya nama. Laras menuruni becak dari arah tikungan. Jalannya pelan, membawa 2 karung sayur. Ia masih asing di sini, baru 2 bulan ikut berjualan menggantikan ibunya yang meninggal mendadak. Pasar ini bukan tempat yang ramah, tapi ia tak punya pilihan. Hidup harus jalan, dan pasar ini, katanya, tempat yang cepat buat dagangan laku. Tapi Laras merasakan sesuatu sejak hari pertama. Pasar ini terlalu dingin untuk kota selembab Semarang, dan terlalu sunyi untuk tempat yang harusnya penuh orang sibuk menyiapkan dagangan. Ia melewati lorong sempit antara kios daging dan sayur. Bau amis menyambut seperti biasa, tapi ada satu aroma tambahan yang baru kali ini tercium. Tenanga busuk dan daging yang tidak biasa, bau yang memanggil ingatan-ingatan dari kuburan. Jangan pasang lapak dekat situ. Seseorang bersuara dari balik tumpukan peti buah. Pak Roni, tukang kopi keliling yang selalu datang paling awal. Wajahnya keriput dan selalu tampak lelah, seolah ia menanggung cerita yang tak pernah selesai diceritakan. Laras menghentikan langkah. "Kenapa, Pak?" Ia menoleh ke sudut lorong yang paling gelap, tempat di mana sebuah lapak kecil dengan tirai merah tua berdiri diam, tidak berubah dari kemarinnya lagi, dan bahkan sejak pasar ini pertama kali Laras datangi. Lapak itu bukan buat orang baru. Gak semua dagang di sini pakai logika, katanya pelan. "Laku terus ya dia?" tanya Laras, pura-pura santai. Padahal sejak 2 hari lalu, dia memperhatikan lapak itu tidak pernah ramai, tapi selalu kosong saat matahari naik. Dagangan habis, uang penuh, tidak pernah ada suara transaksi. Pak Roni menarik napas, menatap lilin di tangan Laras. "Kalau kamu dengar suara yang gak seharusnya kamu dengar sebelum subuh, diam saja. Jangan ditanya, jangan dijawab." Langit mulai membiru pucat, tapi sinar matahari belum muncul. Dari arah lapak merah itu terdengar suara seperti air menetes. Bukan air biasa, suaranya kental, berat, terdengar seperti darah atau lemak manusia mencair. Laras menegakkan badan,
ada bayangan kecil bergerak di bawah lapak itu seperti kaki anak kecil melangkah perlahan. Tapi tidak ada suara, tidak ada langkah, hanya gerakan, seperti sesuatu yang melayang. Dari kejauhan, angin membawa bau kemanyan yang sangat menyengat. Bersamaan dengan itu, suara gamelan halus terdengar, samar, seperti dari perut bumi. Laras. Seseorang memanggil namanya, tapi pasar masih kosong. Tidak ada orang lain selain dirinya dan Pak Roni yang sekarang entah kemana. Ia menoleh cepat. Seseorang berdiri di ujung lorong mengenakan kebaya pudar. Wajahnya tak terlihat, rambutnya panjang menjuntai menutupi dada. Tapi ia tahu sesuatu yang aneh. Bayangan tubuhnya menghadap arah berlawanan. Dan bau melati busuk kini menguar kuat, menyapu lorong pasar, membuat mata Laras panas. "Mbak!" Suara tiba-tiba membuyarkan semuanya. Seorang pemuda muncul, tukang angkut yang biasa bekerja di pasar. Ia melambaikan tangan lalu menawarkan bantuannya memanggul karung sayur Laras. Tidak ada yang aneh pada anak itu, ia nyata, ia hidup, dan itu membuat Laras sedikit tenang. "Pagi-pagi udah sendirian, Mbak. Nekat banget," katanya sambil tertawa kecil. Laras hanya tersenyum, tapi jantungnya belum tenang. Ketika mereka melewati lapak merah itu, si pemuda mendadak berhenti. Menelan ludah, matanya menatap sesuatu di balik tirai merah yang menganga sedikit. "Ada yang lihat ya?" gumamnya pelan. "Lihat apa?" tanya Laras. Pemuda itu tak menjawab. Ia hanya berkata cepat, "Jangan pernah berhenti lama di sini, Mbak. Kalau tirainya udah terbuka, berarti ada yang lagi nunggu." Pukul 4.07. Suara langkah kaki mulai terdengar di kejauhan. Pedagang mulai datang. Sorak tawar-menawar menyusul. Pasar kembali menjadi pasar. Tapi bagi yang tahu, subuh bukan permulaan. Subuh adalah waktu paling rawan. Antara gelap dan terang, antara hidup dan mati, dan di celah itu, sesuatu menunggu, lapar, diam, dan tak pernah kenyang. Laras menyalakan lilin dan meletakkannya di ujung tikar. Ibunya dulu selalu begitu, katanya agar yang datang hanya yang bernyawa. Tapi saat api lilin menyala, angin dingin bertiup dari arah lapak merah. Api itu padam sendiri. Laras mematung. Ia menatap ujung pasar. Lapak itu sudah terbuka penuh. Tak ada orang di sana. Tapi bau amis, bunga mati, dan suara tetesan darah tetap ada. Dan Laras tahu sejak malam itu ia tak akan bisa keluar dari pasar ini dengan utuh. Suasana pasar berubah, bukan hanya menurut Laras. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik tentang angin dingin yang datang terlalu pagi, tentang suara anak kecil tertawa di lorong ikan asin, atau bau anyir yang makin lama makin menusuk saat subuh. Laras tak lagi menyalakan lilin di kaleng biskuit. Entah kenapa, apinya selalu padam meski angin tak bertiup. Dan pagi itu, tepat pukul 03.26, Laras mendapati sebuah kios baru berdiri di ujung barat pasar. Kayunya tampak belum kering, menghitam di beberapa sudut seolah terbakar, dan pada dinding luar terdapat ukiran aneh menyerupai tulisan aksara kuno. Tak ada yang melihat siapa membangunnya, tak ada papan nama. Tak ada bau kayu baru, yang ada hanyalah bau belerang dan kemenyan basi yang menusuk hidung. "Baru muncul tadi malam," gumam Pak Roni sambil menyulut rokoknya. Ia berdiri di samping Laras menatap kios itu dengan wajah keras, seolah menyembunyikan sesuatu. "Pasar ini memang aneh, Mbak. Tapi setiap tahun selalu ada yang nambah. Tapi bukan manusia yang nambah. Yang nambah itu
jalannya. Jalannya? Tanya Laras. Iya, lorong-lorongnya. Kadang kita merasa udah hafal pasar ini, tahu pintu-pintu masuk, tahu tempat sampahnya di mana. Tapi tiba-tiba muncul belokan yang gak ada kemarin. Atau kios yang seolah-olah udah lama berdiri, padahal semalam belum ada. Laras menelan ludah. Matanya tak lepas dari kios baru itu. Malamnya, sekitar pukul 01.50, Laras kembali ke pasar. Ia lupa membawa sisa sayur untuk juragan langganannya. Pasar gelap. Terlalu gelap untuk waktu yang biasanya sudah dipenuhi suara tawa obrolan pedagang awal. Tak ada siapa-siapa, hanya suara dengung tiang listrik dan gemerisik tikus. Ia melangkah pelan menuju lapaknya, tapi langkahnya terhenti saat ia melewati kios baru itu. Kiosnya masih tertutup, tapi di sela-sela papan kayunya terdengar suara. Seperti suara anak kecil menangis, tercekik, dan sesekali mengaduh. Laras berdiri kaku. Lehernya seperti tertarik ke dalam kios itu. Bukan karena suara, tapi karena bau. Bau darah. Bau tubuh manusia yang membusuk tapi dibakar. Dan entah kenapa, bau itu mengingatkannya pada bau jasad ibunya saat masih di rumah sakit. Ia ingin berbalik, tapi saat akan melangkah mundur, tiba-tiba lantai bawah kios itu bergetar, pelan, seperti sesuatu di bawah tanah sedang bergeliat. "Tolong!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, dan bersamaan dengan itu, lampu jalan di atas kios berkelap-kelip. Kemudian, sesuatu menatapnya dari dalam celah papan kios itu. Sepasang mata kecil, merah, tidak berkedip. Laras terjatuh. Tangannya menyentuh tanah pasar yang dingin dan lengket. Pagi harinya, Laras bercerita pada Pak Roni. Tapi lelaki tua itu malah diam. "Pak, saya nggak mimpi. Saya lihat sendiri. Ada yang di bawah lantai kios itu. Ada yang di penjara." Pak Roni menyulut rokok, menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau kamu dengar suara minta tolong dari tempat yang gak jelas, jangan buru-buru percaya. Di sini banyak suara palsu. Mereka itu bukan minta tolong. Mereka mancing." "Mancing?" tanya Laras. "Iya, kalau kamu buka pintu, kamu buka jalan buat mereka keluar. Dan kalau mereka keluar, yang harus ganti tempatnya, kamu." Hari itu, kios baru dibuka. Bukan oleh orang asing, tapi oleh Bu Murni, seorang pedagang rempah yang dikenal murah senyum, tapi sejak kehilangan anak laki-lakinya tahun lalu, jadi lebih pendiam. Orang-orang bertanya-tanya, kenapa dia pindah? Lapaknya dulu laris, strategis. Tapi Bu Murni tak menjawab. Dia hanya berkata pendek, matanya kosong. "Saya harus mulai dari tempat yang lebih dalam." Sejak pindah ke kios itu, dagangan Bu Murni selalu ludas dalam 2 jam. Anehnya, tak ada yang pernah lihat pembelinya. Tak ada antrian, tak ada suara transaksi. Hanya tahu-tahu dagangan habis dan kios kembali tertutup. Namun ada yang berubah dari Bu Murni. Wajahnya semakin pucat, matanya seperti tak tidur. Dan setiap kali orang lewat, terdengar bisikan dari dalam kios. "Satu lagi, satu lagi." Suatu malam, Laras pulang lebih malam dari biasa. Saat melewati kios itu, ia melihat pintu terbuka sedikit. Dan dari dalam,
ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris muntah. Lantai kios itu berlubang, dan di dalam lubang itu ada sesajen, ada boneka, ada potongan jari kecil, dan ada nama ditulis di atas batu, Laras. Keesokan paginya, ia mendatangi kios itu, tapi sudah tertutup rapat, seolah tak pernah ada. Tak ada Bu Murni, tak ada lubang. Laras menemui Pak Roni. Kali ini ia tak tahan lagi. Kenapa nama saya ada di sana? Siapa yang menulisnya? Kenapa semua orang diam saja? Pak Roni menatapnya lama, lalu berkata, "Karena kau sudah dilirik, Laras. Lapakmu terlalu bersih, daganganmu terlalu wangi, dan kamu terlalu sering menolak uang dari yang seharusnya kamu terima. Di pasar ini, kalau kamu menolak tawaran setan, kamu jadi musuhnya. Tapi kalau kamu terima, kamu ganti nyawa." Laras mengunci lapaknya hari itu. Ia tak jualan, ia pulang dan membakar semua sisa dagangan yang masih ada di rumah. Tapi malamnya, saat ia bangun karena mendengar suara di dapur, ia melihat karung sayur yang ia bakar sudah kembali di sudut rumah. Masih utuh, masih segar. Dan di atasnya terdapat secari kertas bertuliskan, "Lanjutkan, dagangannya laris, tinggal satu lagi." Sudah 2 hari Laras tak membuka lapaknya. Ia tak tahu apakah ia masih ingin berjualan atau tidak. Tapi pagi itu, sebelum matahari terbit, ia berjalan menyusuri pasar dengan langkah pelan. Pasar masih lengang. Sisa hujan semalam membuat lorong-lorong becek dan genangan air memantulkan cahaya lampu petromak yang menggantung tak stabil di ujung-ujung tenda. Ada sesuatu yang berubah pagi itu. Lorong yang biasanya ramai oleh suara pedagang sayur kini kosong. Kios tempat Bu Murni biasa duduk kini ditutup rapat seperti tak pernah digunakan. Dan satu hal yang paling membuat bulu kuduk Laras meremang, di salah satu tiang kayu dekat gerbang utama pasar terpajang selembar kertas lusuh. Foto hitam putih. Wajah seorang laki-laki muda. Tulisan tangan di bawahnya. Dicari. Terakhir terlihat membeli cabai di area pasar pukul 4.00. Itu adalah Adit, pelanggan tetap Bu Murni. Seorang penjual bakso keliling yang selalu datang subuh untuk belanja rempah dan sayur. Laras menatap foto itu cukup lama hingga ia menyadari ada 4 poster lain yang dipaku di tiang sebelahnya. Semuanya tentang orang yang hilang. Semua hilang pada waktu yang sama, antara pukul 3 hingga 4.30. Semua di lokasi yang sama, pasar ini. Dulu, cuma 1 atau 2 orang tiap tahun. Suara Pak Roni terdengar di belakangnya. Laras menoleh. Lelaki tua itu berdiri dengan topi sobek dan tangan menggenggam termos kopi, wajahnya pucat. Sekarang, bisa tiap bulan ada yang hilang, kadang cuma 2 hari jaraknya. Tapi yang aneh, selalu mereka yang suka belanja di kios-kios yang baru. Laras menunduk. "Kenapa orang nggak pernah lapor polisi, Pak?" Pak Roni tersenyum tipis, getir. "Siapa yang mau percaya? Pasar ini dilindungi. Oleh siapa? Bukan oleh pemerintah.
tapi oleh mereka yang gak kelihatan. Ia menoleh ke arah kios daging di ujung lorong. Lihat itu. Kios itu sudah tak asing bagi Laras. Kios marah tua yang dulu hanya diam, kini selalu terbuka setiap pagi. Tapi tidak ada penjual, tidak ada suara. Hanya deretan potongan daging yang entah dari binatang apa, warnanya terlalu pucat, teksturnya seperti kulit manusia yang pernah direndam air panas terlalu lama. Daging di situ nggak pernah basi, bisik Pak Roni. Kenapa? Karena bukan buat dimakan manusia. Hari itu, Laras memutuskan membuka lapaknya. Ia merasa kalau terus menghindar, pasar ini akan semakin menyusup ke dalam hidupnya, bahkan mungkin ke dalam mimpinya. Tapi ketika ia tiba, lapaknya sudah terbuka. Sayur-sayurnya sudah tertata rapi. Terlalu rapi. Di antara ikatan sawi dan tomat, ada sepotong kertas kecil terselip. Terima kasih sudah melanjutkan. Pembelinya sudah kami siapkan. Laras menarik napas panjang, jari-jarinya gemetar. Ia melihat ke kanan, lorong kosong. Ke kiri, hanya kabut tipis. Tak ada siapa-siapa. Dan di dekat timbangan gantung miliknya terdapat setetes darah. Masih segar, menetes ke lantai. Tak lama kemudian, datang seorang ibu tua dengan keranjang besar. Ia membeli 5 ikat kangkung dan 2 bungkus cabai rawit. Setelah membayar, ia menatap Laras lama. Matanya kosong, penuh bayangan, lalu ia berkata, "1 kali jualan, 1 kali ganti nyawa." Laras mematung. Tapi ibu itu sudah pergi. Seolah tak berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian, Laras pulang ke rumahnya. Tapi di pintu depan rumahnya sudah ada yang menunggunya. Seorang pria, mengenakan batik dengan peci dan tas lempang kecil. "Maaf Bu, saya dari kelurahan, ada yang perlu saya sampaikan." Laras mempersilakan masuk. Pria itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map dan secari kertas. "Ini data hilangnya warga di sekitar pasar. Kami ingin tahu, apakah Ibu melihat atau mendengar sesuatu?" Di atas kertas itu, Laras melihat nama-nama yang familiar, termasuk Adit. Tapi satu nama membuat jantungnya berhenti detak sejenak. Siti Mawar, 14 tahun, keponakan Bu Murni. Hilang sejak 3 hari lalu. Terakhir terlihat menemani bibinya ke pasar. Laras merasa kakinya lemas, tangannya dingin. Bu Murni bilang dia pulang duluan. Jawab Laras pelan. "Bu Murni?" Petugas itu mengernyit. "Maksud Bu Murni yang jual rempah?" "Iya." Petugas itu membuka map lain, mengeluarkan satu foto. "Ini wajah Bu Murni kan?" Laras mengangguk. Petugas itu menarik napas panjang. Bu Murni sudah meninggal 3 bulan lalu. Bunuh diri.
bergantung diri di rumahnya. Karena keponakannya hilang dan tidak ditemukan, Laras membeku. Tidak mungkin. Saya baru berbicara dengannya minggu lalu. Ia pindah ke kios baru. Bu, potong petugas itu. Kios Bu Murni sudah dibongkar tahun lalu. Tidak ada kios baru. Tidak ada yang bangun kios malam-malam di sana. Setelah pria itu pergi, Laras menangis di pojok dapur. Tubuhnya gemetar hebat. Kios itu nyata. Ia berbicara dengan Bu Murni. Ia melihat dagangannya ludes. Ia mendengar suara anak menangis dari bawah lantai. Ia melihat nama Laras ditulis di batu sesajen. Lalu siapa yang mengisi dagangannya pagi tadi? Siapa yang membisikkan, pembelinya sudah kami siapkan? Malam itu, Laras memutuskan kembali ke pasar. Bukan untuk berjualan, tapi untuk memastikan apakah ia benar-benar waras. Ia tiba sekitar pukul 2.45. Pasar gelap. Tapi kios-kios tidak sepenuhnya kosong. Ada suara gemeretak dari lorong timur. Ada suara tangisan lagi. Tapi kali ini disusul suara lain. Diam, jangan bikin gagal lagi. Seperti suara laki-laki marah dari balik tanah. Dan ketika Laras bersembunyi di balik tumpukan peti, ia melihat sebuah bayangan besar menyeret sesuatu yang menggeliat ke bawah lantai salah satu kios. Ia ingin berteriak, tapi suaranya mati. Ia ingin kabur, tapi kakinya seperti dipaku di lantai. Dari kejauhan, kios merah terbuka perlahan. Di dalamnya terlihat siluet seseorang duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya berlumuran darah. Di sebelahnya tergeletak timbangan tua yang sudah rusak. Ketika Laras akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya, ia langsung lari keluar pasar. Tapi sebelum benar-benar keluar, ia mendengar suara dari belakang. Yang terakhir, kamu Laras. Dagangannya laris. Tinggal kamu. Ia tidak berani menoleh. Keesokan paginya, surat kabar menulis satu kolom kecil. Warga hilang lagi. Kali ini, anak penjual nasi. Terakhir terlihat membeli sayur di pasar sekitar pukul 3.45. Dan saat Laras membuka lemari dapurnya, ia melihat ikat sayur yang tak pernah ia beli. Sudah ada di sana, masih basah, masih berdarah. Sudah 3 malam Laras tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Sesosok perempuan tua dengan rambut basah, mulut penuh lumpur, dan tangan membawa timbangan tua. Dan ketika terbangun, ia selalu menemukan jejak kaki basah di lantai kamarnya menuju dapur. Tapi tak pernah ada siapapun. Hari keempat, Laras kembali ke pasar, bukan untuk jualan. Ia membawa 2 hal, senter dan sebilah pisau dapur. Ia ingin tahu apa yang ada di bawah lantai tempat suara-suara aneh berasal. Lorong tengah pasar tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis menggantung di udara meski matahari sudah naik. Ia menyelinap ke balik kios kosong, lalu mendatangi lapak tua yang disebut-sebut jadi pusat pesugihan, kios merah tempat daging aneh tergantung tiap pagi.
Ia mengangkat tikar lapuk yang menutup lantainya. Ada lubang kecil tertutup papan tua. Ia congkel dengan pisau. Papan itu berderit, lalu terbuka, dan menganga seperti mulut hitam. Tangga menurun dari situ, tangga batu, licin, bau amis menyambut dari dalam. Laras turun perlahan, langkahnya menggema, semakin ke dalam, udara semakin lembab, cahaya dari senter semakin enggan memantul. Lorong sempit itu berujung pada ruangan bundar, seperti sumur kering. Tapi dindingnya penuh tulisan aksara Jawa kuno. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri. Di atasnya, 2 kepala ayam hitam tanpa mata, tumpukan bunga kantil dan melati, sebuah timbangan tua penuh darah kering, boneka wayang kayu digantung di langit-langit, seperti ditonton oleh puluhan mata mati. Di pojok ruangan itu, ada sesuatu yang bergerak. Laras mendekat, perlahan, nafasnya berat, dan ia melihat seorang anak perempuan, tubuhnya kurus, kakinya terikat, wajahnya membiru, tapi matanya masih terbuka menatap Laras seperti minta tolong. "Siti Mawar," berbisik Laras. Anak itu tidak bicara, tapi tangannya menunjuk ke timbangan. Laras menoleh. Timbangan itu bergerak sendiri. Salah satu sisi timbangan naik, sisi lainnya turun perlahan, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba suara berat terdengar dari lorong gelap di belakang altar. "Kau terlalu cepat datang." Sosok itu perlahan muncul dari kegelapan, berjubah kain kafan hitam. Wajahnya seperti diselimuti abu dan jelaga, di lehernya tergantung kalung dari gigi manusia. "Apa yang kalian lakukan pada anak ini?" teriak Laras, gemetar. Sosok itu tersenyum, menampilkan deretan gigi runcing seperti arit. "Kami hanya menyeimbangkan. Dagangan laris, nyawa menipis. Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tapi tempat tukar-menukar. Rezeki untuk hidup, jiwa untuk roh." Laras menahan muntah. "Lalu kenapa aku? Aku tidak pernah minta apa-apa." "Tapi kamu ambil bagian. Lapakmu dibiayai darah. Pembelimu datang dari dunia yang lapar. Kamu sudah disiapkan sejak malam pertama kamu melihat bayangan yang mencium kemenyan." Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi bisikan dari arah tulisan di dinding, dari langit-langit, dari timbangan yang berdentang sendiri. Laras menjerit dan mencoba membuka ikatan kaki Siti, tapi tali itu seolah hidup, melilit semakin kuat. Suara jubah berkibar mengelilinginya. Sosok berjubah itu melangkah mundur, masuk ke bayangan, namun suaranya tetap terdengar. "Kau punya 2 pilihan. Taruh seseorang yang kau kenal di atas timbangan, dan kau bebas. Atau tinggalkan anak ini dan gantikan posisinya." Tiba-tiba satu batu di altar terbuka. Di dalamnya ada foto-foto lusuh, foto Bu Murni, foto Adit, foto beberapa pedagang pasar, dan foto Laras. Tertulis satu kalimat, "Yang tahu harus bayar, yang diam tetap selamat." Laras memeluk anak itu, memejamkan mata. Tangannya berdarah karena tali terus melukai kulitnya. Ia tak tahu harus menyelamatkan siapa, bahkan ia tak tahu siapa yang bisa ia korbankan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Senter Laras bergetar, ia menyorot ke arah tangga. Pak Roni. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, tangannya membawa termos dan bungkusan kain. "Kau nggak seharusnya di sini, Laras," katanya pelan. "Tempat ini hanya untuk mereka yang sudah pasrah." Laras menatapnya penuh amarah. "Pak, kenapa semua orang diam? Kenapa kalian biarkan ini terjadi?" Pak Roni sudut di lantai, meletakkan termosnya.
Kau pikir kami mau? Kau pikir kami bangga? Tidak, tapi sejak dulu pasar ini bukan milik kami. Kami cuma numpang. Ia menunjuk dinding. Aku sudah jual jiwa anakku sendiri, Laras. Untuk apa? Supaya daganganku nggak bangkrut, supaya istriku bisa berobat. Tapi apa balasannya? Istriku mati juga. Anakku jadi bayangan di lorong. Pak Roni menangis. Air matanya jatuh ke lantai yang lengket. Aku mau matiin semuanya, tapi nggak bisa. Setiap aku mau buka rahasia ini, mereka datang ke mimpiku. Mereka berdiri di pintu rumahku. Mereka mencium cucuku. Laras berdiri, memeluk Siti semakin erat. Pak, bantu saya. Kita harus bakar tempat ini. Kita akhiri. Kalau enggak, ini akan terus terjadi. Pak Roni menatap senter Laras, lalu menatap boneka wayang yang bergantung. Kau butuh korban, tapi kali ini biar saya yang jadi korbannya. Sebelum Laras sempat melarang, Pak Roni mendorong dirinya sendiri ke atas altar. Ia rebahkan tubuhnya di timbangan batu, lalu menatap Laras. Kalau ada kesempatan keluar, tutup pasar ini, kubur semuanya. Timbangan bergerak. Sisi tempat Pak Roni berbaring turun perlahan. Sisi lainnya yang kosong naik. Ruangan bergemuruh. Aksara di dinding mulai menyala merah darah. Langit-langit meneteskan cairan hitam pekat seperti oli bercampur darah. Boneka wayang mulai berputar pelan seperti digerakkan oleh tali tak kasat mata. Laras menjerit. Ia mengangkat Siti, berlari naik lewat tangga. Di belakangnya, ruangan ritual itu retak. Batu altar pecah, suara tangisan dan tawa dan suara langkah ribuan orang terdengar mengejar dari lorong. Mereka berhasil keluar dari lubang. Laras menutup papan kayu kembali. Ia dan Siti lari keluar dari pasar. Kabut menipis, matahari hampir terbit. Mereka tidak menoleh ke belakang. Keesokan harinya, kios merah tua itu hangus terbakar sendiri. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi tak ada yang berani mendekat. Dan selama seminggu, tidak ada satupun pembeli datang ke pasar. Bahkan pedagang pun tak berani buka. Tapi seminggu kemudian, kios baru dibuka. Letaknya di lorong utara. Penjualnya seorang perempuan muda dengan wajah teduh. Tidak bicara banyak, tidak menawar. Dan di balik tumpukan sayur di lapaknya, terlihat timbangan tua yang baru diganti dengan ukiran bunga melati di sisinya. Namanya Tina, orang baru. Dan di depan kiosnya, seorang anak kecil lewat, berdiri, menatap, tersenyum samar. Laras yang dari kejauhan mengamati pasar itu tahu permainan belum berakhir. Sejak kios baru itu dibuka, pasar tak pernah sepi. Orang-orang berdatangan tanpa bisa dijelaskan asalnya. Banyak yang tak dikenal, wajah-wajah asing yang bahkan tidak menawar. Mereka datang diam-diam, membeli dalam jumlah banyak, lalu menghilang begitu saja ke sudut pasar yang tak pernah terlihat sebelumnya. Pembeli sekarang tuh aneh-aneh ya, bisik Bu Samina, pedagang rempah. Mereka cuma nunjuk, nggak pernah ngomong. Kios baru itu milik Tina, gadis muda berkerudung coklat dan senyum yang selalu sama, senyum yang datar. Mata yang tak pernah memandang siapapun secara langsung. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba muncul, lapaknya selalu penuh. Dan anehnya, barang dagangannya tak pernah berkurang. Laras memperhatikan dari jauh. Sejak peristiwa di bawah tanah dan kematian Pak Roni, ia tak pernah benar-benar tenang. Siti kini tinggal bersamanya. Gadis kecil itu belum bisa bicara, tapi setiap malam ia menggambar.
Gambar-gambar itu seperti mimpi buruk dalam bentuk coretan. Boneka kayu digantung, wajah-wajah tanpa mata, anak-anak ditarik masuk ke dalam timbangan. Malam itu, Laras terbangun karena suara pintu depan berderit. Siti tidak ada di ranjangnya. Dengan panik, Laras menyusuri lorong rumah ke dapur. Kosong, tapi pintu belakang terbuka. Di luar, jalan menuju pasar, terlihat jejak kaki kecil dan basah. Tanpa pikir panjang, Laras berlari menyusuri jalan setapak, membawa senter. Pasar masih buka, padahal sudah lewat tengah malam. Lampu-lampu minyak menyala redup, tapi tak ada suara, tak ada pedagang, tak ada pembeli. Hanya Tina. Ia berdiri di tengah lorong pasar, tepat di depan kiosnya. Mengenakan kebaya hitam, rambut terurai, wajah tetap tenang. Di belakangnya, berbaris puluhan sosok tinggi kurus, berbalut kain batik yang kusam. Mereka tidak punya wajah, hanya lekukan datar seperti tanah liat belum dibentuk. Siti berdiri di tengah mereka. Laras ingin berteriak tapi tubuhnya kaku, seolah lantai menahannya. Tina menoleh, pelan. Matanya bersinar merah redup seperti bara. "Kau datang lagi," bisiknya. "Aku mau ambil Siti, kau sudah cukup ambil jiwa dari pasar ini." Tina tersenyum tipis. "Bukan aku yang ambil, mereka yang memberi." Laras menangis tapi ia mencoba melangkah. Kakinya berat seolah diseret ke belakang oleh sesuatu. Tina menatap langit. Dulu, pasar ini tempat berbagi rezeki. Sekarang, tempat berbagi rasa lapar. Kamu tidak bisa hentikan itu. Kamu hanya bisa mempercepat atau menunda. Dari balik kegelapan kios, muncul seorang pria tua. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh luka. Dia adalah kakek Samin, dulu dikenal sebagai sesepuh pasar, tapi hilang bertahun-tahun lalu. "Kita sudah pernah memilih, Nak," katanya pelan. "Ada yang menyerahkan jari, ada yang menyerahkan mata, ada yang menyerahkan anak." Tina menambahkan, "Dan ada yang memilih jadi pembeli." Sosok-sosok tanpa wajah melangkah maju. Mereka membawa kantong-kantong kain, di dalamnya darah menetes dan terdengar suara kecil menangis dari dalam. Siti mencoba lari ke arah Laras, tapi saat ia berlari, lantai pasar berubah menjadi lumpur, menenggelamkan kakinya. Laras menjerit, ia melemparkan batu ke arah Tina, tapi sebelum batu itu sampai, menghilang di udara, seolah ditelan dimensi lain. Tina membuka laci kiosnya, mengambil timbangan kecil dari logam merah. Ia taruh sebuah koin di salah satu sisi timbangan. Tiba-tiba angin berputar kencang, kios-kios berguncang, lampu minyak padam satu persatu. Satu demi satu, anak-anak pasar mulai bermunculan dari kegelapan. Wajah mereka kosong, mata hitam legam. Mereka berdiri diam seperti patung. Beberapa membawa bunga kantil, beberapa menggenggam boneka tanpa kepala. Laras berdiri di tengah pasar, dikelilingi. Siti sudah tenggelam hingga pinggang. Tina mendekat. "Kau ingin menyelamatkan satu, gantikan dengan 3. Laras menatap sekitar. Suara di kepalanya berbisik-bisik. "Korbankan 3 orang dewasa, maka 1 anak bisa bebas." Laras menggeleng. "Aku tidak mau ikut permainan ini." Tina mengangguk. "Kalau begitu, kamu akan jadi bagian pasar ini. Bukan pembeli, bukan penjual, tapi barang dagangan." Lantai di bawah kaki Laras mulai pecah. Tangan-tangan hitam muncul dari dalam lantai, menarik tumitnya, merobek kulit, mencengkeram kuat. Suara nyaring terdengar dari arah Geri Bakang pasar.
Seseorang melempar botol berisi air garam dan bunga 7 rupa ke arah kios Tina. "Laras, tunduk!" Suara itu Bu Murni. Wanita paruh badan itu membawa obor, menabrak kios, menyalakan api ke arah raksasa Jentina. Tina berteriak marah. Sosok-sosok tanpa wajah gemetar lalu perlahan menguap menjadi abu. Kios mulai terbakar. Siti ditarik keluar oleh Laras yang berhasil lepas dari genggaman tanah. Bu Murni menarik mereka berdua keluar dari pasar. Pasar kini kacau. Api menjalar, suara tangisan dan tawa menyatu. Boneka-boneka kayu jatuh dari langit-langit. Mereka tiba di luar pasar, terengah-engah. Dari kejauhan, kios Tina meledak dalam api, tapi keanehannya, tak ada asap ke langit. Api seperti hanya membakar dalam dimensi itu sendiri. Sementara itu, suara azan subuh berkumandang dari musola kampung. Laras memeluk Siti erat. Bu Murni menangis. "Aku harusnya cerita dari dulu, tapi semua orang takut, bahkan petugas pasar pun diam. Semua tahu, tapi semua pura-pura buta." Laras bertanya pelan, "Siapa sebenarnya Tina?" Bu Murni memandang langit yang mulai membiru. "Tina itu anak dari salah satu pemilik awal tanah pasar ini. Dulu dia dibunuh di dalam ruang bawah tanah sebagai bagian dari perjanjian pesugihan, tapi dia kembali sebagai penjaga keseimbangan. Dan sekarang dia butuh tubuh baru untuk menampung jiwanya." Esoknya pasar dibuka kembali, tapi kali ini semua lapak sepi. Tak ada pembeli, tak ada suara, hanya sisa-sisa gosong dari lapak Tina. Namun, di dinding belakang pasar terlukis dengan cat merah. Belum selesai. Satu harus bayar, satu harus jaga, satu harus diam. Dan di lorong utara terdengar suara anak-anak bermain, padahal tak ada satupun anak terlihat. Hujan deras mengguyur pasar itu malam itu, mengubah jalanan menjadi aliran lumpur yang pekat dan licin. Namun, di dalam lorong pasar, di bawah rintik-rintik air yang jatuh dari atap bocor, suasana justru semakin mencekam. Semua pedagang sudah tutup lebih awal, tapi pasar itu terasa seperti hidup dengan energi yang gelap dan mengancam. Laras berdiri di depan bekas kios Tina yang terbakar, menatap puing-puing yang berasap. Wajahnya lelah dan penuh pertanyaan. Di sebelahnya, Siti Mawar masih terdiam. Matanya yang biasanya kosong itu kini menyiratkan keteguhan yang aneh. Bu Murni muncul dari balik kabut. Wajahnya yang dulu cerah, kini tampak kusut dan penuh luka batin. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang berisi benda-benda tua dan sesajen yang sudah mulai kering. "Kita harus buka tabir ini malam ini," katanya. Suaranya bergetar, namun tegas. Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tapi tempat perjanjian yang dibuat oleh leluhur. Sebuah kutukan yang harus dihentikan. Laras memandang Bu Murni, teringat akan wajahnya yang dulu ia kira sudah tiada. Namun malam itu, Bu Murni tampak seperti penjaga terakhir yang masih bisa menyelamatkan mereka semua. Mereka masuk ke sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik reruntuhan kios. Bu Murni menyalakan lilin dan meletakkan kotak kayu di tengah ruangan. Dengan gerakan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah kitab kuno dan membuka halaman yang penuh tulisan aksara Jawa.
"Ini adalah perjanjian awal pasar ini," kata Bu Murni. "Dari zaman kolonial dulu, beberapa keluarga pemilik tanah menandatangani perjanjian dengan makhluk gaib agar dagangan mereka laku keras. Tapi perjanjian itu berujung pada kutukan, karena setiap keuntungan harus dibayar dengan nyawa." Laras mendengarkan dengan seksama, membayangkan betapa dalam dan gelapnya sejarah yang membelit pasar itu. "Tina," lanjut Bu Murni, "adalah jiwa yang terperangkap dalam perjanjian itu. Dia bukan hanya penjaga, tapi juga korban yang terus-menerus harus mencari tubuh baru agar kutukan itu terus hidup." Siti memandang Bu Murni dan untuk pertama kalinya mengeluarkan suara yang lembut. "Kenapa kami? Kenapa aku?" Bu Murni menghela nafas. "Karena kalian yang hidup dekat pasar, yang punya hati dan jiwa, adalah pilihan berikutnya. Pasar ini memilih kalian untuk melanjutkan rantai." Laras merasa marah dan putus asa. "Kalau begitu, apakah tidak ada jalan keluar?" Bu Murni menatapnya dalam-dalam. "Ada, tapi sangat berbahaya. Kita harus mengulang ritual pembatalan kutukan yang dulu gagal. Kita harus memecahkan timbangan tua itu dan membakar semua sesajen di bawah pasar agar perjanjian lama terputus." Namun, Bu Murni juga memperingatkan, "Tapi makhluk gaib itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mereka akan mencoba mengambil nyawa kita sebagai harga terakhir." Malam itu, mereka merancang rencana. Laras, Bu Murni dan Siti akan turun ke bawah tanah pasar yang kini penuh dengan runtuhan, di mana semua simbol dan sesajen masih tersisa. Mereka harus bertarung dengan bayangan masa lalu dan makhluk yang menjaga kutukan. Saat mereka menuruni tangga, udara menjadi semakin dingin dan pekat. Bau amis menusuk hidung. Di dinding, tulisan aksara Jawa mulai menyala merah darah. Bayangan gelap bergerak di sekitar mereka. Suara bisikan dan tawa mengejek menggema di lorong sempit. Laras menggenggam tangan Siti erat, berusaha menenangkan dirinya. Bu Murni membakar sesajen, mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara lantang. Sementara itu, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mencoba menghalangi langkah mereka. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam muncul, menutup jalan mereka. Wajahnya tertutup kabut, hanya terlihat dua mata merah menyala. "Apa yang kalian cari?" Suaranya seperti gemuruh dari dunia lain. "Kami datang untuk mengakhiri kutukan ini," Bu Murni membalas tegas. Pertarungan dimulai, bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan mantra dan keberanian. Lilin-lilin yang dibawa Bu Murni bersinar terang, mengusir bayangan yang berusaha menyerang. Laras meraih timbangan tua yang tergantung di dinding, memecahkannya dengan tenaga terakhirnya. Sebuah suara pecah terdengar, seakan seluruh pasar bergemuruh dan bergetar. Dengan sesajen yang terbakar, aroma tajam memenuhi udara. Bayangan mulai menghilang,
dan suara tawa berubah menjadi rintihan kesakitan yang perlahan mereda. Ketika mereka naik ke permukaan, hujan mulai reda dan cahaya fajar menyinari lorong pasar yang kini terasa lebih tenang. Pasar itu tidak akan pernah sama lagi, tapi setidaknya rantai kutukan itu terputus, setidaknya untuk saat ini. Laras memandang Siti yang kini tersenyum kecil, dan ia tahu mereka masih harus berjaga. Karena di balik pasar yang sunyi, selalu ada bayangan yang mengintai. Pasar itu kini terdiam, membiarkan hujan membersihkan noda-noda darah dan sesajen yang terbakar. Namun, keheningan itu bukan tanda berakhirnya cerita. Justru sebaliknya, seperti bisikan yang tak pernah padam di lorong-lorongnya yang sunyi. Laras berdiri di pinggir pasar, memandang sisa runtuhan yang mulai ditumbuhi lumut dan rumput liar. Ia menatap jauh ke cakrawala, mencoba mencerna semua yang sudah terjadi, semua nyawa yang hilang, janji gelap yang terpatri dalam timbangan tua, dan perjanjian yang tak pernah benar-benar terputus. Pasar ini, kata Laras pada dirinya sendiri, bukan hanya soal uang atau dagangan. Ini soal harga yang tak terlihat, yang harus selalu dibayar orang-orang yang terjebak di dalamnya. Ia memejamkan mata dan mengingat semua wajah yang pernah singgah, hilang, dan terlupakan. Orang-orang yang hilang bukan sekadar kurban. Mereka adalah bagian dari cerita yang lebih besar, kisah kelam yang disembunyikan di balik tawa riuh dan teriakan tawar-menawar. Di sebuah sudut, Siti Mawar menggenggam tangan Laras dengan erat. Anak kecil itu, dengan mata yang kini lebih terang, menatap pasar dengan campuran ketakutan dan harapan. "Apakah ini benar-benar berakhir?" tanya Siti. Laras menghala napas panjang. "Tidak ada yang benar-benar berakhir, Nak. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari rantai itu. Kita harus terus mengingat agar yang terjadi tidak terlupakan." Opini warga sekitar pun mulai bergema. Banyak yang percaya pasar itu masih menyimpan bayang-bayang gelap yang mengintai di balik tenda-tenda dan lorong-lorongnya. Ada yang mengatakan, siapa yang berani membuka kios di sana harus siap membayar harga. Tapi ada juga yang optimis. Pasar itu cermin kehidupan. Di dalamnya ada kebaikan dan keburukan. Kita yang jaga niat dan hati bisa mengubah cerita itu. Laras tahu kisah pasar ini bukan hanya legenda horor biasa. Ini adalah pengingat bagi setiap jiwa yang tergoda oleh pesugihan tanpa sadar menjerat diri dalam kegelapan. Ia menatap ke langit pagi yang mulai cerah. Matahari baru terbit membawa harapan baru. Namun, sebelum benar-benar beranjak, ia melihat bayangan samar di ujung lorong pasar. Sosok itu berdiri diam, menatapnya dengan mata yang penuh rahasia. Laras tersenyum pahit. Seperti kata Bu Murni, pasar ini bukan milik kita, tapi kita yang harus menjaganya, agar tidak ada lagi jiwa yang melayang tanpa arti. Apa menurut kamu, pasar ini benar-benar berhenti atau hanya menunggu giliran berikutnya? Siapa yang pantas jadi korban selanjutnya? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa bagikan kisah ini ke temanmu yang suka horor. Apakah kamu berani datang ke pasar itu tengah malam? Berani atau takut?
Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.